Saat pagi itu dikasih buah-buahan, contohnya apel. Lalu siang atau sore itu dikasih buah-buahan lagi, umpamanya seperti apel lagi. Maka orang ini mengatakan pagi sudah dikasih apel, sore dikasih apel lagi. Lalu pelayan atau malaikat mengatakan, iya sama bentuknya tapi rasanya beda. Jadi tidak seperti di dunia, apel ya apel, dan di surga itu disediakan istri-istri yang suci. Maksudnya suci adalah tidak haid, tidak pipis, tidak pup, tidak berkeringat, tidak meludah, tidak ingusan, jadi suci. Terus tidak hamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian, jamaah sholat isyraq Masjid An-Nur Taman Suko Asri, Sukodono, Sidoarjo. Pada pagi hari ini saya ingin menjelaskan secara singkat surat Al-Baqarah ayat 25. Oleh karena itu mohon Bu Bambang bisa membacanya, dibaca dengan pelan, dengan tartil. Monggo Bu Bambang. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasabiha walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Shadaqallahul adzim. Tadi sudah dibaca oleh Bu Bambang surat Al-Baqarah ayat 25 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati. Dan berilah kabar gembira wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh atau mengerjakan kebaikan. Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bahwasanya mereka disediakan, mereka mendapatkan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Kullama uziku minha min thamaratin rizqah. Setiap kali di dalam surga itu mereka dikasih buah-buahan sebagai rezeki. Qalu, mereka mengatakan, hadzal ladzi uziqna min qablu. Ini adalah buah-buahan yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Wa utu bihi mutasyabiha, dan mereka diberi buah-buahan yang sama. Walahum fiha, dan mereka di dalam surga mendapatkan azwajun mutahharatun, yaitu istri-istri yang suci. Wahum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalam surga itu. Ini terjemahan secara singkat surat Al-Baqarah ayat 25. Ibu-ibu sekalian, surga-surga tersebut digambarkan oleh ayat ini
mengalir di bawahnya sungai-sungai, yakni di bawah pohon-pohon dan gedung-gedungnya. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa sungai-sungai surga mengalir bukan pada parit-paritnya. Sehubungan dengan sungai Al-Kautsar, telah disebutkan bahwa kedua tepinya terdapat kubah-kubah yang terbuat dari batu permata yang berlubang. Tanah liat surga itu terdiri atas bibit minyak kasturi, sedangkan batu-batu kerikilnya terdiri atas batu-batu mutiara dan batu-batu permata. Dalam hadis yang lain disebutkan, An-naharul jannati tafjuru min tahti tilalin au min tahti jibalil miski. Sungai-sungai surga mengalir di bagian bawah lereng-lereng atau di bagian bawah bukit-bukit kasturi. Lalu selanjutnya ayat itu mengatakan, kullama uziku minha min thamarati rizqan qalu hadzal ladzi uzikna min qabl. Maksudnya, setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mengenai cerita ini atau maksud ayat ini bermacam-macam pengertian. Di antaranya yaitu disebutkan bahwa mereka di dalam surga diberi buah-buahan. Ketika melihat buah-buahan itu, mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu di dunia. Lalu ada cerita lain, bahwasanya inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu, buah-buahan surga sebelumnya. Dikatakan demikian karena satu sama lainnya sangat mirip, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat selanjutnya, yaitu wa utu bihi mutasyabiha. Mereka diberi buah-buahan yang serupa. Nah, bahwa diberikan kepada seseorang di antara penduduk surga piring yang besar berisikan sesuatu, yaitu buah-buahan. Lalu ia memakannya, kemudian disuguhkan lagi piring besar lainnya. Maka ia mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Para malaikat mengatakan, makanlah, bentuknya memang sama, tetapi rasanya beda. Dalam cerita yang lain disebutkan, para ahli surga itu dikelilingi oleh pelayan-pelayan yang menyuguhkan beraneka buah-buahan. Lalu mereka memakannya, kemudian disuguhkan pula kepada mereka hal yang semisal. Maka berkatalah penduduk surga itu kepada para pelayan, inilah yang pernah kalian suguhkan kepada kami sebelumnya. Lalu para pelayan menjawab, makanlah, bentuknya memang sama, tetapi rasanya berbeda. Hal inilah yang dimaksud dengan firman Allah, mereka diberi buah-buahan yang sama. Lalu bahwa tiada sesuatu pun di dalam surga yang menyerupai sesuatu yang di dunia, hanya namanya saja yang serupa. Menurut riwayat yang lain, tiada sesuatu pun di dunia sama dengan yang ada di surga, kecuali hanya dalam masalah nama saja yang serupa. Ibu-ibu sekalian, mereka diberi buah-buahan yang serupa, bahwa mereka mengenal nama-namanya, sebagaimana ketika mereka di dunia. Misalnya buah apel yang banyak di Malang itu, dan buah delima,
bentuknya sama dengan buah apel dan buah delima ketika mereka di dunia. Lalu mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami sebelumnya ketika di dunia. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, yakni mereka mengenalnya karena bentuknya sama dengan yang ada di dunia, tetapi rasanya tidak sama. Dalam ayat itu selanjutnya disebutkan, walahum fiha azwajum mutahharatun, dan untuk mereka di dalam surga itu ada istri-istri yang suci. Bahwa kata mutahharah artinya suci dari najis dan kotoran, suci dari haid, buang air besar, buang air kecil, dahak, ingus, ludah, air mani, dan termasuk dia tidak akan melahirkan. Ibu-ibu sekalian, dalam ayat selanjutnya, yaitu penutup ayat ini, wahum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Hal ini merupakan kebahagiaan yang sempurna, karena sesungguhnya di samping mereka mendapat nikmat tersebut, mereka terbebas dan aman dari kematian dan terputusnya nikmat, beda dengan di dunia. Dengan kata lain, nikmat yang mereka peroleh tiada akhir dan tiada habisnya. Bahkan mereka berada dalam kenikmatan yang abadi selama-lamanya. Hanya kepada Allah lah kita memohon agar diri kita ini dihimpun bersama golongan ahli surga ini. Sesungguhnya Allah Maha Dermawan, Maha Mulia, Maha Baik, lagi Maha Penyayang. Ibu-ibu sekalian, intinya Allah memberikan kabar gembira kepada orang yang beriman dan kepada orang yang melakukan kebaikan dengan surga, yang mana di surga ini mengalir sungai-sungai di dalamnya. Lalu setiap kali mereka mendapatkan buah-buahan, mereka mengatakan, ini dahulu pernah diberikan kepada kami. Maksudnya begini, saat pagi itu dikasih buah-buahan, contohnya apel. Lalu siang atau sore itu dikasih buah-buahan lagi, umpamanya seperti apel lagi. Maka orang ini mengatakan, pagi sudah dikasih apel, sore dikasih apel lagi. Lalu pelayan atau malaikat mengatakan, iya sama bentuknya tapi rasanya beda. Jadi tidak seperti di dunia, apel ya apel, tapi kalau di surga meskipun sama bentuknya tapi rasanya beda. Dan di surga itu disediakan istri-istri yang suci. Maksudnya suci adalah tidak haid, tidak pipis, tidak pup, tidak berkeringat, tidak meludah, tidak ingusan, jadi suci. Terus tidak hamil. Maka orang yang demikian itu nanti akan mendapatkan kenikmatan yang kekal di surga. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.